Oke pemirsa, ini to the point aja, nggak usah saya buat opening ya. Ini attention please untuk kalian semua ya pemirsa ya. Masalah video saya yang tadi saya kata kita bawa, bukan saya lah, Singgem dengan Bapak Nirmala bawa Lasmi ke hospital. Udah gitu tuh saya masukkan video yang Singgem keluar dengan kereta itu masa dia mau cuci kereta, kalau tidak silap ya, cuci kereta. Nah, jadi ada yang komen tuh katanya ini kan menipu. Udah jelas-jelas videonya ini video yang masa suami Kak Sri pergi cuci kereta, katanya gitu pemirsa saya. Jadi saya buat klarifikasi di sini tuh, saya itu sebenarnya membuat klarifikasi, bukan mengatakan yang saya ini benar, tidak ya. Saya hanya memperdulikan kepada orang-orang yang peduli, yang sayang, yang setia melihat channel saya. Ya, tanpa memperdulikan sebenarnya apa orang yang tidak suka pada saya itu berkata apa ting. Nah, jadi kenapa saya buat klarifikasi, karena tadi itu sebenarnya udah ada juga yang WhatsApp saya. Jadi WhatsAppnya itu lebih kurang seperti ini juga pemirsa. Terus tadi tuh saya ini sebenarnya nggak terlalu memikirkan apa-apa. Paling saya bilang cuman oh ya udah nggak apa-apa, oh ya udah nggak apa-apa sih gitu. Karena saya pikir kerja keras saya itu yang membuat saya hidup. Kerja keras saya yang membuat saya makan, bukan mulut orang lain. Bukan juga dari pocket orang lain gitu. Jadi saya nggak terlalu peduli. Nah, jadi entah dari mana pula katanya yang tetangga saya di Sungai Siput dulu mengatakan yang kisah kehidupan seharian saya menipu and bla 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 bla. Terserah pemirsa, terserah. Saya satu hal yang harus kalian tahu, kenapa saya mengajari semua orang-orang terdekat dengan saya, orang yang bekerja di rumah saya, macam saudara-saudara saya, kenapa saya berani mengajari mereka semua ber-YouTube, karena sebenarnya nggak ada yang perlu saya sembunyikan, nggak ada yang perlu saya tutup-tutupi, dan nggak ada pula yang perlu, lagian apa untungnya juga saya menipu pada kalian, ya kan? Toh suatu saat juga kalau menipu itu nanti ada yang akan membongkarkan, betul tak pemirsa? Dan kenapa bila ada saudara saya yang mengatakan saya menipu, bla bla, menipu di media, saya tidak peduli, karena saya memang tidak peduli dengan mulut orang, karena saya makan bukan dari mulut orang dan bukan dari poket orang, dan siapa saya tahu gitu. Jadi oke, itulah dia pemirsa. Nah, video yang tadi itu ya memang kesilapan saya. Kalau kalian sudah lama memfollow channel saya, kalian akan tahu saya itu pernah mengupload channel makan di channel Kakak Sri di sini. Saya pernah mengupload channel Kakak Sri di sini saya pernah mengupload video itu sebenarnya untuk channel Kakak Sri di sini, tapi saya upload di channel Family Kak Sri. Pernah. Saya juga pernah mengupload video berulang-ulang. Saya udah mengupload video itu, and then saya upload ulang, kemudian saya buat judulnya lain. Tapi videonya tuh still sama. Lepas itu ada orang WhatsApp saya, Kak Sri, ini videonya kok sama kayak video yang tadi. Oh iya, baru saya cek lagi. Oh iyalah, kenapa? Coba kalian tengok ini. Ini hanya video dari semalam petang sampai hari ini. Segini banyak video yang saya save di handphone saya, dan saya ini mengedit seorang diri, syuting seorang diri, dan menyampaikan apa-apa dalam video saya itu dominan semuanya gitu. Jadi kadang-kadang tersilap. Video yang ini sebenarnya itu nggak masuk silap. Harusnya tuh video ini masuk silap. Apalagi tuh kadang-kadang untuk satu video, untuk 2-3 channel saya syuting bersamaan. Contoh, saya masak pagi ini, saya masak, and then time saya masak anak saya pula datang, untuk nanti channelnya lah, ini bagus, ini momennya saya mau syuting nanti untuk channel anak saya terus syutingkan aja gitu. Padahal tadinya tuh saya buat video untuk Kakak Sri di sini, saya syutingkan aja terus. Nah, selesai kita makan untuk channel Family Kak Sri, selesai makan saya antar lagi anak saya sekolah. Nah, untuk channel Ami Emboy, pulang dari antar anak saya ke sekolah, saya buat closing untuk channel Kakak Sri di sini. Jadi dia memang sudah amburadul. Jadi kalau misalkan video yang saya upload itu tersilap, itu memang murni kelalaian lah. Namanya pun sudah semuanya kita, and then kondisi anak saya juga yang tidak baik-baik saja, dan saya juga harus membuat video. Kesalahan seperti ini saya rasa biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan. Tapi kalau memang ada beberapa orang yang berkomen, hai menipu kantoy, boykot. Bagi saya rezeki saya sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau misalkan tuh channel saya sampai di sini saja, oke, sampai di sini saja. Mungkin Tuhan rasa income saya sudah cukup, pendapatan saya dari YouTube sudah cukup. Dan bagi saya juga pemirsa, saya tidak terlalu memikirkan omongan gitu pemirsa. Karena bagi saya, orang yang suka saya, orang yang percaya saya, orang yang sayang saya akan tetap pada pendiriannya. Dan orang yang membenci saya
akan tetap juga pada pendiriannya. Dan berapa puluh kali pun saya blok hater saya, ya, mereka akan tetap membuat akun baru. Karena sekarang tuh satu handphone boleh buat 10 account. Jadi jangan silap. Ya. Jadi itulah dia sedikit penjelasan saya malam ini tuh kenapa saya buat, karena saya memperdulikan orang yang mati-matian membela saya. Kalau mereka membela saya dalam kolom komentar, and then saya tidak mendapat menggubris dan tidak membuat klarifikasi apa-apa, so artinya tuh saya membiarkan semuanya berlarut-larut. Jadi begitulah dia pemirsa ya. Dan sekarang Facebook page saya pun sudah mendapatkan monetisasi. Jadi ya kalian tahulah cerita Kak Sri, channel saya cerita Kak Sri Family, anak-anak Kak Sri di sini, dan Sri Mulyani Surbakti, Facebook page saya. Jadi 5. Nah, Kak Sri di sini 3 video. Family Kak Sri 2, sudah 5. Cerita Kak Sri itu kadang-kadang nggak mampet karena terlalu sibuk, 1 video, 6. Anak-anak Kak Sri 1 video, 7. Dan Facebook page saya pula 8. So 8 video yang saya harus sediakan satu hari, dan saya harus edit sendiri, dan saya harus upload. Makanya ada tadi tuh salah satu subscriber saya katanya saya call, tolong angkat. Saya bilang saya tak senang angkat telepon karena handphone saya tak pernah diam. Jangankan subscriber, kakak saya saja call tadi 3 kali, sepupu saya call, saya tak pernah angkat. Karena memang handphone saya ini sibuk untuk buat video. Time tak buat video saya akan upload, selesai upload saya akan edit. Jadi begitulah dia berkesudahannya pemirsa. Jadi untuk yang tadi tuh memang itu adalah video suami saya, karena saya tengok di bajunya. Karena kalau kita tengok di memori, di galeri, dia sama aja, namanya mobilnya sama, rumahnya sama, orang yang bawanya sama. Jadi saya sudah tersilap. Gitu. Jadi video yang singgem pergi cuci kereta, saya masukkan yang dia pergi hospital. Padahal tuh nampak saja, takkan singgem pergi hospital pakai baju nampak ketiak ya kan. Nanti rontok pula bulu ketiaknya itu semua di kereta, apa udah jadi dah. Jadi begitu dia pemirsa. Jadi kenapa ini Kak Sri banyak sekali komen yang begini teruk-teruk, kenapa nggak diblok? Karena sebenarnya orang yang tidak suka pada kita itu tidak bisa kita tutup, tidak bisa kita hentikan. Biar mereka yang berhenti kalau mereka sudah letih sendiri. Karena kalau kata pepatah orang Malaysia, mulut tempayan selebar apapun boleh ditutup. Mulut manusia walaupun sebenarnya 1 jari aja boleh tutup, bukan senang. Jadi begitulah dia pemirsa ya. So harap dipahamilah. Karena saya pun letih, ya kan. Sekarang kan yang menolong saya di rumah untuk menyapu pun tidak ada. Saya semua yang buat, and then video pula. Ya, anak saya pula kurang sehat. Tamu selalu datang, ya kerap juga lah saya sapu rumah. Jadi ya begitulah dia. Yang paham boleh paham, yang tetap mengatakan saya menipu, terserah Anda sajalah. Saya pun tidak terlalu mempermasalahkannya. Selamat malam dan berjumpa lagi di video berikutnya. Bye.